Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egidia Safitri dengan NIM H1A1-200-06. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil jawaban saya terkait dengan UTS pada mata kuliah Budaya Organisasi, yang mana diampu oleh Ibu Trisaktiani, SAP, MPA. Langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu apa keterkaitan fungsi budaya organisasi dengan kinerja organisasi beserta contohnya. Keterkaitan antara fungsi budaya organisasi dengan kinerja organisasi. Jadi, budaya organisasi itu sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi, terutama kinerja pegawai. Budaya organisasi ini menjadi faktor pendorong terhadap kesuksesan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut, di mana budaya organisasi ini terdiri dari nilai, norma, serta tradisi yang dikembangkan oleh masing-masing anggota. Ketika keberhasilan suatu organisasi dalam pengimplementasian aspek-aspek atau nilai-nilai budaya organisasi tentu dapat mendorong organisasi tersebut tumbuh dan berkembang. Jadi, fungsi budaya organisasi salah satunya yakni sebagai faktor penentu keberhasilan organisasi. Artinya, semakin baik budaya organisasi dalam organisasi tersebut, maka semakin baik pula kinerja organisasi tersebut. Contoh keterkaitan antara budaya organisasi dengan kinerja organisasi. Misalnya dalam organisasi pemerintahan, yakni Badan Narkotika Nasional atau BNN, dalam organisasi tersebut menerapkan budaya kinerja dalam menjalankan organisasinya. Budaya organisasi yang dimaksud yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, dan akuntabel. Jadi, ketika dilihat dari keterkaitannya, maka ketika seluruh anggota organisasi menerapkan budaya kinerja tersebut, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja organisasi dan pencapaian organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan budaya organisasi yang dibentuk tentu demi kelancaran dan kesuksesan organisasi. Maka dari itu, perlunya penerapan budaya organisasi yang maksimal agar kinerja organisasi dapat meningkat pula. Artinya, budaya organisasi juga menjadi faktor penentu dari keberhasilan budaya organisasi yang diterapkan. Soal kedua yaitu pilihlah salah satu organisasi. Kemudian tentukan budaya dalam organisasi tersebut, strategi apa yang diterapkan, dan kemudian kekuatan budaya tersebut. Budaya organisasi yang terbentuk di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu pertama, integritas, mencerminkan konsistensi yang berkaitan dengan perilaku, nilai-nilai, prinsip, harapan, dan keterpaduan berbagai hasil. Maksud dari integritas dalam organisasi ini yaitu di mana para anggota organisasi mampu menunjukkan sikap konsistensi yang sesuai dengan perilaku dan visi misi sebagai tujuan dalam berorganisasi. Yang kedua yaitu profesionalitas, yakni bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Kemudian yang ketiga, inovasi. Sikap menyempurnakan yang selalu ada dan membuat inovasi atau kreasi baru yang lebih bermanfaat lagi. Maksud dari budaya ini yaitu di mana para anggota harus saling bekerja sama dalam membuat suatu inovasi baru. Kemudian yang terakhir, akuntabel, bertanggung jawab, yaitu bekerja secara tuntas dan konsekuen. Kemudian strategi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional yang pertama, motivasi dan dukungan pemimpin. Pemimpin mengadakan kegiatan kebersamaan untuk menciptakan keharmonisan agar tidak terciptanya gap atau jarak antar anggota organisasi. Selain itu, pemimpin memberikan reward kepada pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi yang efektif. Dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara pemimpin dengan anggota, dan juga komunikasi antara anggota dengan anggota lainnya, sehingga tidak terjadinya miskomunikasi dalam menjalankan masing-masing tugas guna mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, adanya sosialisasi.
Sosialisasi yang berkala juga diberikan terhadap budaya baru yang akan diterapkan. Tujuannya agar selalu anggota organisasi mengetahui kebaruan apa yang ada di dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan dari budaya baru dapat tercapai. Kemudian, kekuatan budaya organisasi tersebut. Kekuatan bisa diartikan sebagai seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja individu, kelompok, dan organisasi. Jadi, dari keempat budaya kinerja yang ada di BNN tersebut, sangat memiliki kekuatan yang besar atau pengaruh terhadap kinerja para individu, kelompok, maupun organisasi. Sehingga budaya kinerja tersebut sangat mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi. Artinya, semakin baik budaya organisasi, maka semakin baik pula kinerja para anggota organisasi. Dan begitu pula sebaliknya. Soal yang ketiga yaitu budaya apa yang cocok diterapkan di era 4.0 saat ini. Menurut saya, budaya organisasi yang cocok diterapkan pada era 4.0 atau kita kenal era di mana semua teknologi semakin berkembang, maka organisasi membutuhkan sebuah budaya organisasi yang sejalan dengan perkembangan zaman itu. Itu sendiri antara lain, yang pertama budaya inovatif, di mana anggota organisasi diberi kebebasan untuk berpikir kreatif dan mengembangkan solusi baru yang berorientasi inovasi mengikuti perkembangan zaman atau era. Kemudian budaya kolaboratif, di mana setiap anggota organisasi bekerja sama secara tim untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Yang ketiga yaitu budaya fleksibilitas, di mana setiap anggota organisasi harus mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan yang ada, yang tujuannya untuk bekerja secara fleksibel. Kemudian yang keempat, budaya berorientasi data, di mana keputusan yang diambil harus berdasarkan fakta dan data, karena di era 4.0 ini data menjadi sangat penting. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.